Jangan sampai kemudian membuat tersiksa. Orang mencinta untuk bahagia, bukan cinta untuk sengsara, ya. Maka setiap kali kita cemburu berlebihan, maka kebahagiaan orang kurangi, ya. Cinta aja. Jika cemburunya cemburu benci, tanggapannya negatif. Cemburu negatif itu ingin menguasai pasangannya. Cemburu positif justru menyokong pasangannya. Beda tipis, ya. Beda tipis. Sayyidah Aisyah pernah sengaja pura-pura jatuhin piring Ummu Salamah. Itu saking cintanya kepada Rasulullah, tapi tidak membuat Aisyah mengatakan ceraikan dia, jika tidak kita pisah. Nggak pernah ngomong begitu. Hafsah nggak pernah ngomong begitu. Ummu Salamah nggak pernah ngomong gitu. Rasulullah, jika kamu cinta aku, ceraikan dia, kalau nggak kita cerai. Nggak pernah ngomong begitu. Itu bukan cemburu yang sunnah. Jadi cemburu aja pada bab sunnah dan bid'ahnya. Ya? Bapak ini cemburu sama istri, jangan berlebihan juga. Jangan sampai membuat istri tersiksa. Cemburunya harus membuat apa? Membara dan memburu. Jangan sampai kemudian membuat tersiksa. Orang mencinta untuk bahagia, bukan cinta untuk sengsara, ya. Maka setiap kali kita cemburu berlebihan, maka kebahagiaan orang kurangi, ya. Cinta aja. Kembali ke bab yang tadi. Berarti hadhihi, apa kata Nabi? An-nikahu sunnati. Nikah itu jalan hidupku. Siapa yang tidak senang, nah hati-hati. Orang yang enggak nikah belum berarti dia tidak senang sunnah. Siapa tahu ada orang tidak nikah karena tidak sanggup biaya pernikahan, atau dia tidak sanggup membina dan membini. Tahu membina dan membini, ya. Bentar-bentar sudah loyo, ya jangan dipaksa, itu zalim juga namanya. Pernah dipaksa lah seorang tetangga, ya, anaknya dipaksa menikah. Anaknya kalau megang perempuan nggak nafsu, sama laki juga nggak menentu. 2 tahun istrinya nangis-nangis, saya nggak pernah disentuh. Ya ketahuan baru dicerai. Kalau nggak pernah disentuh berarti kalau dicerai nggak ada idahnya, ya kan? Dikembalikan mahar misilnya. Nabi mengatakan nikah itu jalan hidupku. Siapa yang membenci jalan hidupku? Nah, saya mau tanya, Nabi itu, mohon maaf nih ibu, jangan salah paham. Nabi itu menikah lebih dari 1? Jangan pernah benci poligami, ya. Hatta ibu-ibu nggak boleh benci poligami. Ini bapak-bapak aja ada yang sok-sokan, sok-sok benci poligami. Lihat bini orang matanya jelalatan. Sama kita, sama. Kan sama-sama laki-laki, Pak. Cuma bedanya ini jelalatan langsung kodul basor. Tutup mata. Tanda laki-laki, kelaki-lakian kita ini muncul yang rancak-rancak, ya, benar, rancak-rancak, cantik-cantik. Kita tertarik untuk menafkahi, Pak. Benar, Pak, ya? Kayak bisa aja menafkahi, ya. 1 aja sudah ngos-ngosan. Nabi SAW menikah, dan menikahnya lebih dari 1. Siapa yang benci dengan jalan hidup beliau berarti benci kepada ajaran beliau. Itu maksudnya. Maka kita nggak boleh benci. Cukup katakan, saya belum sanggup Pak Ustadz poligami. Nah, boleh. Kalau ibu-ibu, aduh saya nggak kuat gitu, bilang nggak kuat aja nggak apa-apa, ya. Jangan kemudian bilang pulangkan aku kepada ayah ibundaku, seperti lagu Betaria Sonata, ya. Waduh, itu berbahaya itu. Itu sama dengan mengancam. Belum nikah sudah ngancam cerai. Haram begitu. Haram mengatakan hal itu. Nabi aja larang kalau sudah nikah,
suaminya punya istri 2, nggak boleh ngomong ceraikan dia, pilih aku atau dia. Itu haram Pak ngomong begitu, itu laknat, sama dengan memutus kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum nikah sudah ngancam duluan ya. Jangan-jangan nanti mesti diancam Ustaz. Alhamdulillah belum ya. Kayaknya di depan saya yang senyum-senyumnya singit itu habis diancam ya. Selamat atas ancamannya. Hati-hati ibu-ibu ya. Saya yakin ibu-ibu ini solehah ya. Buktinya subuh masih datang. Ada yang melihat lewat online offline ya. Ini kalimat pahit tapi mesti disampaikan. Qulil haqq walau kana murran. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Inilah kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sunnah apa ini? Ini sunnah muamalat. Nikah itu masuk ke bab muamalat. Hukumnya cuma boleh sama makruh. Haram itu kalau sudah darurat, orang menikah karena ingin mencelakai baru haram ya. Terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata sunnah untuk persoalan-persoalan yang ada kaitan dengan ajaran beliau, bukan sekedar simbol. Maka kata sunnah tidak boleh kemudian diboikot, bukan diboikot ya, di-branding menjadi sesuatu nama, cukuran bid'ah gitu, apa cukuran sunnah ada ya, toko sunnah. Oh ini agak merendahkan itu menurut saya ya. Baju sunnah ada begitu Pak, baju sunnah berarti ada baju bid. Ini tidak elok judul-judul begitu. Ini akan mengkerdilkan makna sunnah yang luas. Itu dia. Ulang dulu. Ustaz sunnah. Kayaknya antum punya masalah tersendiri sama mereka. Ini bukan masalah saya loh Bapak Ibu, ya masalah dia nih. Ustaz berarti antum ini Ustaz bid'ah. Kok bisa istilah itu muncul ya? Katanya Ustadz sunnah, lagi-lagi Sahih Bukhari aja belum khatam, ente sunnah yang mana? Mau baca sunnah kan lewat Sahih Bukhari. Ayo, khatam nggak Sahih Bukhari? Khatam nggak Sahih Muslim? Khatam nggak Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah? Sepertinya dia khatam Sunan Lubuk Linggau. Sunan ke-10 gitu ya? Sunan 15. Sunan 15. Sunan itu artinya kitab sunnah. Alhamdulillah kami diajarkan oleh guru-guru kami untuk khatam kitab itu, tapi kami dilarang untuk mengatakan kau ini ustaz sunnah, dilarang. Tidak boleh merasa lebih daripada orang lain. Ini ajaran yang sampai sekarang terngiang-ngiang di telinga saya ya. Karena sombong itu sederhana. Engkau merasa dirimu lebih tinggi daripada orang di sampingmu, apalagi di luarmu, apalagi yang berbeda faham darimu. Maka saya minta ampun juga kepada Allah jika karena saya khatam Sahih Bukhari saya merasa lebih sunnah. Enggak, justru saya merasa ya Allah saya jauh dari sunnah. Sunnah yang saya baca banyak mengenai akhlak. Betapa indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika Nabi masuk kota Mekah, dakwahnya bilang gini, ini sunnah, ini bid'ah, digorok nggak Nabi itu? Ya, pasti digorok itu. Abu Bakar cuma baca syahadat depan Lata Uzza, digebukin. Orang nomor 2 yang masuk Islam di kalangan orang-orang tua, pertama Khadijah, Abu Bakar, di kalangan anak muda Sayyidina Ali, di kalangan